Shalom, berjumpa kembali dengan Kak Ani. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Luar biasa. Kita nyanyi dulu ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kisah tentang Daniel di Gua Singa. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. How you pray? Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan yang baik, kami akan mendengarkan kisah yang ada dalam kitab suci. Bimbing kami agar kami mampu memahami maknanya dan meneladani apa yang disampaikan dalam kisah tersebut. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita mau dengarkan kisah Daniel di Gua Singa. Yuk, dengarkan baik-baik ya ceritanya. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi. Tetapi, para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan mereka menyusun rencana jahat. Rencana jahat apa ya? Lalu para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak mau menyembah raja. Wow. Dan ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius sangat sedih karena Daniel yang dikasihinya harus dihukum. Tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa karena pengumuman itu sudah dibuat dan atas nama dirinya. Kemudian Daniel dilemparkan ke gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Lalu raja menutup pintu gua singa itu sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Wah, mengerikan sekali ya di dalam sebuah ruangan bersama singa. Tapi kita tidak perlu takut. Daniel tidak takut karena Allah akan selalu menyelamatkan umatnya. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut singa itu. Besoknya Raja Darius bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Lalu Raja Darius melempar para pejabat tinggi ke dalam gua singa karena mereka telah berbuat jahat. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Darius. Nah adik-adik, dari kisah tadi ada hal penting yang bisa kita ambil dan kita contoh dari Daniel. Daniel adalah anak yang suka berdoa. Dia tetap berdoa walaupun diancam oleh hukuman. Karena dia percaya yang menyelamatkan dia itu adalah
Tuhan yang ia sembah. Bahkan walaupun dia dimasukkan ke gua singa, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan menyelamatkan Daniel. Maka kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Daniel. Kita jangan pernah ragu kepada Tuhan. Tuhan pasti selamatkan kita. Kita harus tetap rajin berdoa seperti Daniel agar kita selalu mendapatkan keselamatan. Kita tidak perlu takut apapun karena hanya Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu rajin berdoa seperti Daniel agar Tuhan senantiasa sayang pada kita seperti Tuhan sayang pada Daniel. Jangan lupa ya. Nah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga dan menyelamatkan kami. Bimbing kami Tuhan agar kami selalu setia dan taat seperti Daniel. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.